Saya akan membuat apa namanya, studi kasus ya. Oke, sebentar. Studi kasus ini saya akan menampilkan apa namanya, eh, penggunaan data nanti ada kasus-kasus tertentu. Saya ingin Anda mengetahui atau mungkin ada yang sudah tahu kasus seperti ini nanti penyelesaiannya bagaimana. Ya. Saya share dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya gunakan Navigat dulu. Ya, saya gunakan Navigat dulu. Nanti saya juga akan menggunakan PHP MyAdmin. Di sini kenapa saya gunakan Navigat untuk mempercepat saja. Melanjutkan dari apa namanya, contoh yang kemarin. Oh iya, kemarin informatika A. Sebentar ya, ini sebelum saya lanjutkan, saya lupa. Kemarin informatika A itu belum dapat contoh view karena pas di gedung D listriknya mati ya. Oke, sebelum saya lanjutkan materi yang baru, saya akan menunjukkan apa namanya, contoh penggunaan view ya. View di akademik ini kemarin contohnya sudah ada view ya, sudah ada view. Ini kita gunakan lagi, mana ini, view. Kita sempat menggunakan view berubah bernama V mahasiswa. Oke, ini saya hapus dulu view-nya. Saya hapus dulu. Oke. Oke, saya akan mencontohkan pembuatan view. Jadi view ini digunakan untuk memudahkan pemanggilan query. Contohnya kemarin select M titik bintang, kemudian P titik nama prodi. M ini mahasiswa ya. From mahasiswa, kemudian as M, kemudian ini dijoinkan dengan prodi as P on M titik nim sama dengan P titik M titik kode prodi sama dengan P titik kode prodi. Nah, perintah ini kalau dieksekusi hasilnya seperti ini, ada tambahan nama prodinya, ada tambahan nama prodi hasilnya. Nah, di sini kalau kita ingin memanggil perintah ini, kemudian supaya tidak terlalu panjang seperti ini, maka kita bisa membuat view. Untuk membuat view, langsung saja atasnya kasih perintah create view as. Nah, seperti ini. Create view, nama view-nya dulu. Saya kasih nama V mahasiswa. Ini nama view dengan nama tabel itu tidak boleh sama. Kalau sudah ada tabel mahasiswa, maka kita tidak boleh membuat view dengan nama mahasiswa lagi. Cukup tambahkan misalnya V mahasiswa yang berarti view mahasiswa. Oke. Ini kalau kita eksekusi, nah berhasil.
Sehingga nanti di bagian bawah ini akan ada view V mahasiswa. Nah, untuk memanggil itu tadi, view tadi cukup select bintang from V mahasiswa. Jadi fungsi view ini bisa dipanggil layaknya sebuah tabel. Nah, ini kalau di Go, hasilnya sama seperti tadi. Dan nama prodi di bagian belakang. Oke, ini cara membuat view kemarin belum bisa saya praktekkan untuk informatika A, baru di papan kemarin saya tuliskan. Yang jelas sama saja, create view as ya. Jadi saya ulangi lagi, create view, nama viewnya V mahasiswa, kemudian as. Nah, ini di sini nanti perintah SQL dan seterusnya. Umumnya perintah SQL ini berupa select ya. Jarang sekali perintah update maupun perintah delete, jarang. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan saja. Oke, saya lanjutkan dengan Navigat. Oke, ini tadi kalau di refresh juga tampil ya view-nya. Ada V mahasiswa ini. Isinya kalau lihat sama seperti tadi. Kalau desain view, nah isinya sama seperti tadi. Select M bintang, sudah sama. Diberi nama V mahasiswa. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Saya tadi bilang saya akan menunjukkan kasus, nanti penyelesaiannya bagaimana. Misalnya di sini ada tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ini yang menjadi field atau kolom unik ini ada dua, ada ID dan NIM. Ya. ID ini nomor otomatis, sedangkan NIM ini ya nomor induk mahasiswa. Ini unik, tidak ada NIM yang sama, begitu juga tidak ada ID yang sama. Kemudian ada tabel lagi yang namanya KRS. Ya. KRS, NIM, ada NIM-nya ini, terus ada kode MK dan ada nilai. Di mana NIM ini menunjukkan siapa mahasiswanya yang mengambil KRS, kemudian kode MA ini, kode MK ini mata kuliahnya, kodenya. Nah, sekarang contoh di sini ada NIM 20201. Ada lagi 20201. Ada beberapa 20201. Kita lihat siapa sih 20201. Ini namanya Arjuna Perkasa. Ya. Namanya Arjuna Perkasa. Oke. Kasus yang pertama. Seandainya NIM dari mahasiswa ini ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Misalnya ini bukan 2021. Ternyata di sini ini 2021 misalnya. Ada kesalahan. Sehingga data yang di KRS ini pasti akan menjadi tidak valid. Kenapa? Karena NIM 2020 ini sesungguhnya sudah tidak ada mahasiswanya. Karena di mahasiswa ini ternyata NIM-nya salah dan ganti menjadi 2021. Nah, dalam kasus seperti ini, menurut Anda bagaimana solusinya agar ketika ada perubahan NIM ini di posisi KRS ini masih valid ya. Ini kan sudah tidak valid karena NIM-nya masih 20201. Sehingga ini kalau di siapa nama mahasiswanya ini mungkin tidak ketemu ya. Kalau kita cek select KRS titik bintang kemudian M titik nama mahasiswa itu apa? Nama saja ya. Nama from KRS left join mahasiswa as M on KRS titik NIM sama dengan M titik NIM. Nah, ini kalau dieksekusi namanya ini yang 201 ini menjadi tidak
tahu siapa namanya. Ya. Kalau tadi awalnya tadi misalnya masih 2021, maka ketika ya perintah query ini dieksekusi, namanya masih muncul. Nah, Arjuna Perkasa. Nah, ini. Tapi setelah itu ternyata di dalam perjalanan NIM-nya salah. Ternyata kurang satu belakangnya. Oke. Sehingga perintah query ini ketika dijalankan, namanya hilang. Kenapa? Karena tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena NIM di KRS-nya masih 2021. Seandainya Anda membuat software, Anda membuat program dengan basis data struktur seperti ini, kira-kira untuk menanggulangi kasus seperti ini bagaimana caranya? Oke, silakan. Ada yang tahu? Tahu enggak paham apa yang saya maksud di sini tadi? Ya, apa ini? Ini anu kan? Bisa lihat. Tuh, ini baru masuk berapa ini tadi? 30, 31. Sebentar, saya hentikan dulu presentasinya. Tadi banyak yang baru masuk, ya. Apa yang saya sampaikan tadi, kasus seperti itu, adakah yang tahu bagaimana solusi untuk mengatasinya? Tidak ada. Ini ada yang namanya Rina Amelia. Bagaimana? Rina Amelia mana? Rifki Helmi. Maaf Pak, baru bergabung. Oh, baru bergabung. Iya, Pak. Mengikuti tadi yang saya sampaikan tentang yang di Navigat tadi. Mengikuti, Pak. Ya, mengikuti. Ada solusi. Punya solusi. Mungkin diupdate mungkin, Pak. Berarti Biar membuat relasi. relasi. Diupdate. Update-nya menggunakan apa? Nggak tahu. Boleh ya. Oh, berarti maksudnya diupdate yang di KRS tadi ya. Iya. Nah, tadi sampean bilang menggunakan relasi, maksudnya bagaimana? Kan itu nilai yang unik kan, Pak. Ya, Kan beda apa namanya? beda Beda. table. Iya, beda table. Ya, Kan saling berhubungan kan, Pak. saling berhubungan. Anda kok tahu nih itu saling berhubungan? Ya karena itu tadi ada NIM di yang di mana tadi? Di nama sama yang di Join tadi KRS. ya. Oh, maksudnya berhubungan itu karena struktur tabelnya. Iya. Ya, sehingga untuk mengatasi itu Anda mengistilahkan ya diupdate ya. Iya, Pak. Ya, ya. Oke. Yang lain tadi sudah apa yang disampaikan sudah oleh saudara Rifki ini ya sudah sesuai logika ya. Mungkin yang lain, nah, sepertinya kasus seperti ini banyak yang belum tahu. Oke, jadi saya share lagi. Oke. Oke. Saya tambahkan sedikit, ulangi sedikit tadi banyak yang baru gabung.
bahwa di sini ada dua tabel, KRS dan mahasiswa, di mana mahasiswa ada NIM dan KRS ini ada NIM yang menunjukkan data mahasiswa. Di sini ada ketika data aslinya awalnya seperti ini, sehingga ketika di KRS ini 2020-2021 ini NIM-nya siapa? Ini sudah bisa dilihat NIM-nya dengan nama Arjuna Perkasa. Sehingga ketika ada perintah query ini dijalankan, maka di sini muncul NIM 2020 namanya Arjuna Perkasa. Kemudian ada kasus bahwasanya ternyata NIM 2021 ini salah, yang benar itu 2021 11. Sedangkan NIM ini sudah melalui data transaksi di deposisi KRS, ya, KRS. Sehingga ketika ini perintah query ini dieksekusi lagi, namanya tidak muncul. Kenapa namanya tidak muncul? Ya tidak ada NIM 2021 di posisi tabel mahasiswa. Nah, saya tadi tanya solusinya bagaimana. Jadi solusi yang pertama, biasanya kalau memang ini di perubahan NIM ini kalau memang merubahnya itu di aplikasinya, misalnya kita membuat aplikasi berbasis web menggunakan PHP, ada edit mahasiswa, kebetulan yang diedit itu NIM-nya, maka ketika pada saat ngupdate NIM ini, itu NIM yang di KRS yang awalnya 2021 ini juga harus diupdate. Jadi update KRS where NIM 2021 diganti menjadi 2021 Itu kalau kita ngupdate-nya itu menggunakan aplikasi yang kita buat sendiri, misalnya aplikasi berbasis web. Namun kalau kita menggunakan basis data di sini, ada fasilitas, ini saya kembalikan lagi 2021. Di basis data ini ada fasilitas untuk menjaga validitas data itu tetap terjaga. Artinya kalau memang NIM di sini diganti, harusnya KRS ini, NIM yang ada di KRS ini juga ikut ganti. Bagaimana caranya? Maka ini yang salah satu fasilitas dari constraint, ya. Fasilitas dari constraint. Saya akan mendemokan di sini menggunakan ada yang baru masuk. Mendemokan di sini menggunakan PHP MyAdmin, karena banyak di sini yang menggunakan PHP MyAdmin. Oke. Yang jelas kita akan ngeset bahwasannya KRS ini akan dihubungkan dengan mahasiswa. Tadi ada yang bilang, saudara Rifki tadi bilang, karena mahasiswa dan KRS ini sudah saling terhubung. Buktinya apa saling terhubung? Karena di dalam KRS ini ada NIM-nya. Nah, sebenarnya itu belum menunjukkan saling terhubung. Ya. Meskipun di KRS ini ada NIM, itu memang belum menunjukkan itu adalah saling terhubung. Ya. Karena harus ada pengaturan relasi secara khusus agar KRS dan mahasiswa ini benar-benar saling terhubung. Nah, sekarang bagian mana yang harus kita atur antara tabel KRS dengan tabel mahasiswa ini biar bisa saling terhubung? Nah, ini kita lihat dulu. Antara mahasiswa dan KRS yang digunakan untuk menghubungkan itu adalah kolom NIM. Nah, di antara dua tabel ini, kolom NIM-nya yang unik itu miliknya tabel KRS atau miliknya tabel mahasiswa? Maka jawabannya, kolom NIM yang unik itu adalah miliknya di tabel mahasiswa. Sedangkan NIM yang di KRS ini posisinya bukan unik. Oleh karena itu yang akan kita edit itu adalah
kolom yang posisinya NIM-nya, kolom NIM yang posisinya ini tidak unik, yaitu ada di tabel KRS. Jadi yang kita edit ini tabel KRS-nya. Caranya KRS ini langsung pilih struktur. Ya, struktur kita atur lagi strukturnya. Ya. Oke. Selanjutnya dari struktur ini kita cari yang namanya relation. Ya, di mana? Di atas. Jadi ketika di struktur KRS ini ada tombol relation view. Relation view. Kita klik ini tab relation view. Ya. Kemudian kita akan membuat apa namanya constraint baru. Di sini kita disuruh ngisi constraint name. Ya. Ini kita isi misalnya relasi KRS MHS, maksudnya relasinya KRS dengan mahasiswa. Ini sebenarnya bebas nama constraint-nya ini, ya bebas. Kemudian kita tentukan. Saat ini yang akan kita atur relasinya ini kan tabel KRS ya. Kolom mana yang akan direlasikan? Yaitu kolom NIM. NIM pada KRS. Kemudian direlasikan kemana? Ya, direlasikan kemana? Ini kita pilih database-nya. Nah, tadi database yang kita buka ini adalah database akademik. Nah, ini kita klik. Terus kita pilih tabel, mau direlasikan dengan tabel mana? Yaitu tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini, kolom yang untuk relasi adalah kolom apa? Maka di sini kita sesuaikan, yaitu kolom NIM. Oke. Ya, sudah. Setelah ini, di sini ada apa namanya on delete, on update. Maksudnya di sini on delete itu apa? On delete itu pada saat tabel mahasiswa ini kalau di delete. Pada saat tabel mahasiswa ini kalau ada datanya yang di delete, itu ngapain? Nah, ini kita harus pilih di sini. Ya. Restrict ya. Restrict ini berarti tidak memperbolehkan. Artinya apa? Kalau ada NIM pada tabel mahasiswa ini, kalau NIM-nya itu sudah masuk ke tabel KRS, maka data mahasiswa tersebut tidak boleh dihapus. Kalau pilihan on delete-nya ini adalah restrict. Ya. Restrict. Nah, kemudian ada pilihan lagi no action. No action itu berarti tidak ada action apa-apa. Artinya ya enggak terhapus, tetap enggak bisa terhapus, tapi enggak ada action apa-apa. Kemudian set null itu artinya nanti yang di tabel mana itu yang di tabel KRS itu NIM-nya akan diganti data null. Ya, akan diganti data null. Kalau no action ini tadi, mohon maaf, kalau no action ini berarti tabel mahasiswanya terhapus, tapi NIM-nya tetap ada di mana itu? Tabel KRS. Jadi akhirnya tidak valid itu tadi. Kemudian ada cascade. Cascade itu kalau mahasiswanya itu dihapus, berarti NIM yang dihapus ini nanti juga apa namanya? Data yang ada di KRS itu juga akan terhapus secara otomatis sesuai dengan NIM yang dihapus. Itu kalau kita pilih cascade. Begitu juga sama. Nah, ini on update. On update ini maksudnya kalau tabel mahasiswa itu NIM-nya diganti. Terus ngapain? Nah, ini tadi yang kita butuhkan. Ya, jawabannya di sini. On update. Sama, bolehkah kita kalau restrict berarti NIM-nya yang di tabel mahasiswa ini tidak boleh diganti.
ketika NIM tersebut sudah pernah dimasukkan ke dalam tabel KRS. Oke, sekarang ini gini dulu. Ini kita restrict keduanya dulu. Kemudian kita simpan. Ya. Kita simpan, save. Oke, sudah sukses. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan Navigat ini. Oke, saya tutup dulu. Saya buka tabel mahasiswa. Oke, tadi ya posisi update-nya adalah restrict. Teorinya ketika sudah restrict itu kita tidak boleh mengganti NIM di tabel mahasiswa kalau NIM itu sudah masuk di tabel KRS. Contohnya ini 2021. Ini coba saya ubah menjadi 1. Begini. Kemudian nah, ketika saya enter, hasilnya itu adalah ini cannot delete or update. Tidak boleh kita mengupdate NIM, kita tidak boleh mengganti NIM di mahasiswa ini. Kenapa? Karena NIM ini sudah ada di KRS. Nah, kenapa tidak boleh diupdate? Tidak boleh diganti karena tadi settingan query-nya, settingan relasinya itu apa tadi? Ini ya. Settingan relasinya ini on update restrict, tidak diperbolehkan. Oke, bagaimana jika ada NIM yang belum masuk? Apakah boleh diedit? Boleh, harusnya boleh. Saya cari di sini tabel mahasiswa yang belum masuk ini. Kalau enggak, ini saya skip dulu. Kembali lagi 20203. Coba sudah ada? Belum. NIM 2023 ini belum ada di KRS. Sehingga kalau kita misalnya ngedit ini masih diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan. Oke. Saya ulangi lagi, kenapa NIM ini bisa diedit? Karena NIM ini belum masuk di tabel KRS, sehingga masih boleh diedit. Oke, sekarang kita kembali lagi ke mana? PHP My Admin. Kita akan mengganti on update ini menjadi cascade. Cascade itu artinya kalau NIM yang di tabel mahasiswa kita ganti, maka NIM yang ada di tabel KRS juga akan ikut ganti sendiri. Oke, ini akan saya simpan. Oke, sekali lagi sekarang sudah ganti on update. Pada saat NIM yang di tabel mahasiswa ini kita edit, maka NIM yang ada di KRS juga ikut edit. Oke, kita buka lagi. Mahasiswa yang Arjuna Perkasa, saat ini NIM-nya akan saya ganti menjadi 11. Oke, enter. Berhasil. Kita lihat tabel KRS. Ini 20201, sekarang akan kita refresh ya. Apakah nanti 20201 ini akan menjadi 11 belakangnya. Saya refresh. Nah, ini sudah ganti. 202011, 202011. Karena di tabel mahasiswa ini tadi kita ganti seperti ini. Ini kita ganti 2, ya dia nanti akan ikut menyesuaikan. Kenapa dia ganti sendiri yang ada di tabel KRS ini? Sekali lagi ini karena settingan relation view atau settingan constraint-nya itu on update-nya diganti cascade. Sekarang on delete. On delete ini restrict. Tidak boleh, kalau NIM-nya sudah masuk dihapus, ini tidak boleh. Nah, ini kita coba buktikan. Sekarang saya akan menghapus ini, mahasiswa ini. Saya hapus, klik kanan, delete record. Delete, tidak boleh. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena 2020-12 ini sudah ada di tabel KRS. Kalau ini saya hapus, bisa. Saya klik kanan, delete. Nah, terhapus. Karena 2020 itu tadi belum ada di tabel KRS. Nah, ini apa ya? Bagian cara kita membuat database agar validitas data itu tetap terjaga. Ya. Oke. Kalau Anda pilih on delete-nya ini cascade, apa? Berarti nanti kalau NIM-nya dihapus ya, yang di KRS ikut terhapus. Nah, ini jarang dipakai ini.
on delete cascade. Yang paling banyak itu ya kebutuhan itu on delete restrict. Bagaimanapun juga ketika data itu sudah pernah ada ikut di data lain transaksi, kita tidak bisa seenaknya menghapus data. Dalam kasus ini adalah data mahasiswa. Nah, terus bagaimana? Ya mestinya mahasiswa itu bukan dihapus tapi dinonaktifkan. Nah, kalau ingin agar mahasiswa itu tidak istilahnya tidak tampil lagi ya, ditambahkan kolom aktif misalnya, aktifnya sama dengan no, biar tidak ikut tampil. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya Bang, ngerti pun enggak ini? Siapa ini? Mas Eko Bayu Wijanarko. Yang saya Oke, Pak, paham, Pak. paham ya, yang saya sampaikan ini. Oke, Yang lain paham. bagaimana? Dita? Bisa dipahami, Dita? Devina Ayu Lestari? Pak. Iya Pak, agak. Oke. Nah, memang selama ini ketika kita melihat struktur data aplikasi yang sudah jadi, contoh saja WordPress. Kalau kita habis nginstal WordPress itu kan aplikasi apa namanya untuk membuat blog atau web ya. Itu kalau kita lihat apa namanya struktur tabelnya ini hampir tidak ada apa namanya pengaturan relation view-nya ini. Pengaturan relation view ini tidak dipakai. Tidak dipakai. Kenapa WordPress tidak memakai ini? Karena WordPress tidak ini ya, tidak ada istilah apa namanya kolom yang unik atau primary key, itu rata-rata adalah ID atau nomor otomatis. Jadi kalau sudah nomor otomatis ya sudah nggak usah pakai gini-ginian, nggak pakai on ini, karena nomor otomatis kan nggak akan diubah-ubah. Nomor otomatis itu ya apa namanya, kalau sudah tidak dipakai ya sudah dibuang, tidak akan dipakai mahasiswa, tidak akan dipakai oleh data lain. Begitu juga nomor otomatis itu jarang sekali, kemudian edit nomor otomatisnya salah, itu jarang, nggak pernah ada kasus seperti itu. Memang apa namanya relation view ini ketika setahu saya ketika saya mencoba apa namanya beberapa aplikasi, maksudnya aplikasi yang banyak di istilahnya apa, banyak di publish, banyak untuk orang banyak itu ya, itu saya lihat itu strukturnya hampir jarang sekali yang menggunakan ini ya, relation ini, maksudnya constraint, pengkondisian constraint seperti ini, on delete bagaimana, on update bagaimana, itu jarang sekali. Nah, saya menemukannya itu justru pada aplikasi PDDikti ya, untuk pengelolaan data mahasiswa, feeder, itu saya menemukannya di situ. Itu mereka jelas sekali penggunaan constraint-nya ini benar-benar dibuat sedemikian rupa. Ini apa namanya di istilahnya data itu benar-benar dijaga tingkat kevalidannya itu ya, benar-benar dijaga. Bagaimana nanti ketika Anda mau di lapangan Anda membuat struktur data, itu memang tergantung kebutuhan ya. Ada plus minusnya. Ketika kita menggunakan ini apa namanya struktur relation view seperti ini, itu memang seringkali apa namanya akan banyak problem itu ketika kita habis backup data kemudian ngimpor lagi. Kita impor lagi, itu kadang-kadang kasus ini seperti ini yang akan bermasalah ya, yang menjadi masalah ya.
Kalau kasusnya seperti ini strukturnya seperti ini ya, itu kan kemudian Anda mengimpor data KRS-nya dulu sebelum data mahasiswanya diimpor, itu kan akan kacau. Nggak bisa itu kalau seperti ini. Data apa namanya KRS-nya diimpor dulu baru data mahasiswanya. Pasti tidak bisa ini ya, tidak bisa terimpor data KRS-nya. Ya. Karena di data mahasiswanya belum ada data. Harus ada ketersediaannya, harus ada. Data mahasiswa dulu harus diimpor baru data KRS. Nah, itu biasanya permasalahan yang terjadi ketika struktur tabel itu menggunakan constraint tersendiri ya. Oke, jangan lupa tapi kebutuhan seperti ini itu sangat dibutuhkan. Saya sendiri ketika di apa namanya Unwaha ini kan ada siagat ya, yang Anda pakai ini SIA ini. Nah, tabelnya segini banyak ya, ada pembayaran ini backupan yang ada di komputer saya. Misalnya begini, tabel KRS kita lihat, tabel KRS ini pada database SIA Unwaha itu relation view-nya ini relasi antara tabel kode MK, kode jurusan, nama kurikulum kemudian dengan tabel mata kuliah, gitu kan. Relasinya itu tidak hanya sekedar satu kolom saja, kode MK saja. Ya. Ini di KRS itu yang direlasikan itu langsung 3 kolom. Kode MK ditambah kode jurusan ditambah nama kurikulum. Itu direlasikan dengan tabel mata kuliah, sama kolomnya kode MK, kode jurusan, dan nama kurikulum. Terus ada lagi ini KRS dengan data mahasiswa, ini cukup NIM, on delete restrict, on update cascade. Jadi nanti NIM dari tabel mahasiswa itu dengan di tabel KRS akan ganti. Nah, dan ini memang kita perlukan sekali. Saya tidak bayangkan ketika kemudian ada tabel mahasiswa NIM-nya ganti tetapi KRS-nya itu tetap. Nah, itu yang bermasalah, itu nanti kehilangan jejak akhirnya ya, kehilangan jejak. Terus ada kartu ujian. Coba ini kalau dosen nah, dosen ini punya anunda, ini punya relation view apa enggak ada. Mahasiswa sendiri punya, sepertinya kalau mahasiswa punya, mana mahasiswa, tabel mahasiswa. Nah, ini mahasiswa direlasikan dengan kode tabel jurusan. Ini kalau jurusannya kodenya beda, ini nanti di tabel mahasiswa juga ikut beda kan. Oke, jadi ini apa namanya, kebutuhan akan constraint ini tergantung apa namanya kebutuhan kita pada saat membuat program. Salah satu cirinya adalah ketika data master itu atau data, misalnya kita membuat program kemudian ada data pegawai itu punya ID, kolom uniknya misalnya nomor pegawai. Nah, itu biasanya di dalam desain database, desain tabelnya itu nanti pasti kita akan menggunakan constraint yang seperti saya contohkan tadi. Karena kalau tidak gitu itu nanti susah ketika ada pergantian atau kesalahan penginputan data nomor pegawai. Nah, contohnya ini tadi NIM itu tadi, kalau ada kesalahan ternyata di lapangan itu memang juga kadang atau sering terjadi kesalahan ya, penginputan NIM itu. Ya, kalau di posisi mahasiswanya yang masih baru diinputkan tadi, belum pernah mengambil KRS, belum pernah bayar ya,
Tapi kalau sudah pernah mengambil KRS, sudah pernah bayar, kemudian Anda mengganti NIM-nya, di mana di dalam struktur tabel itu juga tidak ada konfigurasi constraint-nya, wah itu nanti masih berbahaya itu. Berbahaya. Kalau di aplikasinya Anda tidak istilahnya jaga-jaga atau memberikan script ketika ada perubahan NIM, maka di tabel yang lain harus berubah ya. Kalau Anda tidak di scriptnya itu, di script programnya tidak menambahkan seperti itu akan berbahaya. Manakala struktur basis data Anda itu tidak melibatkan constraint di dalamnya. Ya. Relation view ya, constraint yang untuk relation view. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Di mana itu kemarin e-learning sudah ada yang mencoba ini apa namanya? Mohon izin bertanya Bapak. Untuk Ya, silakan. mengimpor database Gimana? yang selain di MongoDB, untuk cara mengimpornya gimana ya? Gimana? Ya, Apa selain tadi? MongoDB, MariaDB, mengimpor database tapi bukan jenis MariaDB. misalnya pakai itu ya. Ini istilahnya selain MariaDB atau MySQL gitu ya. Iya Bapak. MariaDB dengan MySQL kan masih satu keluarga. Misalnya ada database lain, misalnya katakanlah Postgre. Cara impor ekspor masing-masing database itu sebenarnya mempunyai teknik yang berbeda-beda. Kalau kita tinggal tool apa yang kita gunakan, ya. Toolnya misalnya kalau untuk MySQL atau MariaDB, tool yang kita gunakan adalah PHP MyAdmin. Ini khusus tool ini MySQL. Kalau kita nanti menggunakan database Postgre, bukan menggunakan PHP MyAdmin lagi, tapi apa namanya, saya kok lupa, entah itu Postgre apa namanya, PHP postadmin atau bagaimana ya, saya lupa. Ini ada sendiri, toolnya ada sendiri yang sejenis dengan PHP MyAdmin, misalnya database Postgre. Terus misalnya pakai database lain, SQL Server misalnya. SQL Server itu bagaimana? Ya itu tinggal tool apa yang kita gunakan. Kebetulan SQL Server itu sistem filenya itu adalah single file. Database dan tabelnya itu terletak di satu file, tepatnya 2 file saja. Kalau MySQL itu letaknya dia tiap tabel itu menjadi satu file. Belum nanti ada constraint, ada apa namanya, indexing itu menjadi file lagi. Itu kalau menggunakan MySQL atau MariaDB. Nah, kebetulan kalau kita menggunakan tool, maka MySQL, MariaDB bisa menggunakan PHP MyAdmin ini kemudian diekspor, atau kalau apa namanya menggunakan command line itu menggunakan MySQL dump ya, untuk membackup dan mengupdate, mengimpor database atau tabelnya, tepatnya tabelnya. Sedangkan untuk database lain itu memang toolnya yang tergantung toolnya ya, tool yang digunakan. Nah, sementara ini Navigat, kalau Navigat ini memiliki berapa? Ini saya tunjukkan ya. Navigat itu memiliki, bisa dipakai untuk berapa jenis? MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, sama SQL Server. Otomatis
Dengan menggunakan Navigat ini, kita bisa melakukan backup dan restore di antara 5 jenis database ini. Kalau PHP-MyAdmin tidak bisa. PHP-MyAdmin itu hanya MySQL atau MariaDB saja. Ya. Kalau menggunakan ini. Nah, terus misalnya apa tadi yang saya menyebut MongoDB misalnya. MongoDB itu ada sendiri. Ekspor impornya pakai apa? Ya cari tool yang digunakan untuk impor ekspor MongoDB. Cari toolnya, ada sendiri. Ya, kalau ini bisa ini untuk di mana-mana. untuk berapa ini? 5 jenis database. Ya, gimana Mas? Siapa tadi? Iya, Pak. Berarti harus cari toolnya dulu nggih biar Ya, sinkron. misalnya sampai mau apa itu? Untuk database apa? Ya, database sebelumnya kan pakai MongoDB itu, terus disinkronkan ke PHP-MyAdmin gitu. Oh, berarti harus harus apa namanya? Dimigrasi dulu dari MongoDB dimasukkan ke dalam itu PHP-MyAdmin. Ya cari aja cara ekspor atau backup ya. Nah, Iya. misalnya seperti ini. Nah, tinggal nanti dilihat. Nah, ini kan kalau MongoDB kan pakai ini, pakai command line ini bisa ini. Cuman ini apa ini? JSON jadinya. Nah, ini kalau mau memasukkan ke database ya apa migrasi ke MySQL ya coba mungkin ada caranya tersendiri ya. Migrasi MongoDB ke MySQL. Oke, Bapak. Terima kasih. Ya seperti ini. Paling enggak ya seperti ini caranya. Cari toolnya lah. Ya. Oke, ada lain yang tanya? Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi yang saya tekankan di sini, Anda perlu mengetahui konfigurasi yang ini tadi, relation view tadi, relation view. Dia ada di tab struktur kalau kita menggunakan PHP-MyAdmin. Relation view, Anda bisa mengatur relasinya. Kalau memang ini sudah tidak dipakai relasinya, Anda bisa menghapus dengan klik drop. Nah ini, oke. Kalau Anda membuat lagi ya silakan dibuat. Ya. Dan ini umumnya memang saya ketika melihat beberapa program aplikasi berbasis web yang ada di pasaran itu memang tidak banyak yang menerapkan model relation view seperti ini. Ya. Tapi saya juga sering melihat ketika database itu digunakan di dalam sebuah apa namanya data pemerintahan atau data-data di perusahaan, data lain itu banyak yang menerapkan struktur seperti ini. Untuk apa? Untuk menjaga validitas data, untuk menjaga diantaranya juga keamanan data. Karena contohnya tadi kita tidak bisa menghapus tabel kalau memang sudah tabel itu sudah terkait dengan tabel lain dan on delete-nya ini posisi restrict. Begitu juga update, kita tidak bisa mengupdate data tertentu jika on update-nya ini sudah diposisikan restrict. Dan yang paling banyak dipakai itu ada dua ya, restrict sama cascade. Restrict sama cascade ini yang apa namanya paling digunakan banyak pilihan, di mana cascade itu tadi satu dihapus ya, yang lainnya terhapus, satu diganti kalau on update, satu yang di nimnya di tabel yang dijadikan relation itu tadi kalau diganti ya di tabel satunya juga ikut ganti. Di sini yang diganti itu adalah kolom yang dimaksud di sini itu adalah berlaku untuk kolom yang dibuat untuk menghubungkan antara dua tabel tadi. Oke, terus ini apa namanya? Ini kemarin saya sudah
contoh file PHP ini ya, menampilkan data menggunakan PHP. Kemudian minggu depan ini sudah UAS. Minggu depan sudah UAS, ditunggu saja nanti UASnya saya kira bisa tulis bisa praktik ya. Bisa tulis bisa praktik. Ini sudah terakhir. Terus untuk kehadiran hari ini Anda bisa nanti mengisi daftar hadir. Ini tadi apa ini? Basis data ya. Bisa mengisi daftar hadir hari ini di e-learning sampai pukul 13. Oke, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.